Dia bingung, nama anak kagak ada lagi, nama anaknya Indroil. Masya Allah, saya baru dengar ada nama orang namanya Yang saya ngeri kalau emaknya tuh bocah lagi sakit, emang dua-duanya lagi asma baik. Begitu pulang sekolah di depan pintu emang emaknya lagi nginggikan. Bapaknya bilang, "Ma, alhamdulillah Indroil nyampe mati." Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Malam ini walaupun diguyur hujan, ternyata jamaahnya luber ini. Sudah saya hitung kurang lebih yang hadir 1623 orang sama bayangannya. Alhamdulillah. Bu, Ibu, saya 2 kali diundang Pak, 2 kali dihujanin. Dulu sama Pak Kiai saya diduetin. Kata Pak Ustadz Eko, kali kalau Pak Kiai sendiri mah kagak hujan, sendiri ceramah alhamdulillah hujannya lebih gede. Tapi kecintaan ini kepada Ajrul Muhsinin tidak luntur. Dan kita datang hari ini bukan semata cinta kepada guru, kita cinta tidak lain kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kecintaan yang insya Allah cinta Bapak Ibu akan dibalas oleh Rasulullah. Amin ya Rabbal. Saya minta izin berdiri boleh ini Pak. Ya mati bapak-bapak, kayaknya belum ada ngopi nih. Bu, di sini ada corona enggak? Di sini ada corona enggak? Alhamdulillah. Orang sini mah Allah pelihara. Kelihatan Pak Ustadz Eko yang di depan ahli ibadah semua. Orang kalau ahli ibadah mukanya kelihatan. Bu, suami ibu pada kelihatan nggak mukanya? Kalau nggak kelihatan bukan orang. Apa namanya Pak? Yang belakang Pak Ustadz Eko, Pak Ustadz Juli, ahli-ahli surga. Kelihatan kalau ahli surga masuk. Mudah-mudahan ibu semuanya masuk surga. Matinya duluan. Amin ya Rabbal. Bu, saya mau tanya, kecintaan kita kepada manusia kadang suka mengecewain. Kenapa Bu? Kalau kita cinta kepada manusia, kadang kitanya cinta, yang kita cintai belum tentu cinta. Kata anak-anak muda, mana anak-anak Ustaz santriwan santriwati Ajrul Muhsinin, Pak, jangan sampai ada istilah cinta bertepuk sebelah Pak. Kenapa? Paling gak enak kitanya demen, yang didemenin kagak demen Pak. Nih Pak Eko, ini generasi tahun 70 yang waktu lagi pacaran pakai surat menyurat. Bu, masih ingat dulu waktu mulai jatuh cinta. Masya Allah, orang dulu rombongan gondrek, dengerin diem-diem. Dulu emak bapak kita kalau demen sama yang didemenin, dia tidak mampu mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata, tulisan menjadi wakil kalau dia cinta kepada yang dicintai. Ditulis, cari kertasnya yang rada wangi, warnanya kagak lain, warna ungu, warna janda. Pak, Bu, ngalamin gak dulu begitu? Ditulis kepada yang tercinta. Sebelum ku goreskan tinta hitam di kertas ini, Bu, di bawahnya udah kelar tulis, ada pantunnya 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat, Bandung dulu baru Surabaya.
senyum dulu baru dibaca. Bu, surat itu dianterin sama kurir. Kalau sekarang bukan kurir, dulu namanya comblang, bener gak Pak? Kita mengungkapkan cinta perlu media, nggak berani ngungkapin. Akhirnya sang kurir nganterin, Pak. Itu wanita yang kita cintai ketika membaca surat dari yang dicintai, mesem-mesem, senyum-senyum. Lalu 3 hari ada jawabannya, cintanya diterima. Laki-laki tadi gembira, seneng, alhamdulillah. Hidungnya ape megar. Karena cintanya diapain Pak? Gue belum makan, dari tadi sore. Itu surat Pak. Pagi. Yes, Bulan pagi. apa tuh? Surat tadi, surat balasan tadi Bu, disimpan, dicium-ciumin, ya nggak? Kenapa berbunga-bunga cintanya diterima? Tapi paling nggak enak ketika cinta bertepuk sebelah kaki. Kita cinta, dia nggak demen. Begitu dipulangin suratan itu balasannya, mohon maaf Anda saya tolak dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya laki-laki tadi, apa yang terjadi Bu? Laki-laki tadi putus asa. Akhirnya hidupnya termangu-mangu. Dari waktu ke waktu, sedang waktu terus berlalu tanpa ada yang mau tahu. Mau bicara lidah terasa keluh, bagai diiris dengan sembilu. Pak, tapi laki-laki pengorbanannya biasanya tidak 1 kali. Itu kepada manusia yang belum tentu cinta itu berbalas. Yang hari ini, malam ini diperingati oleh keluarga besar Ajrul Muhsinin, cinta yang hakiki, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang insya Allah cinta ini akan dibalas oleh Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan yang hari ini berkorban waktu Ustaz Muhammad dapat syafaat. Ibu-ibu pelopor kebaikan, Bu, kalau hujan-hujan dingin-dingin begini enakan ngaji apa enakan tidur? Jujur jawabannya Bo, tapi ada hikmahnya, gara-gara hujan ibu jadi kagak mayam. Bener gak? Nih orang-orang hebat yang dicari nanti sama Rasulullah adalah orang Ajrul Muhsinin. Tuh Pak Ustadz Eko yang membentuk. Masya Allah, hujan gak jadi halangan, angin gak jadi halangan, dingin tidak jadi halangan, demi cinta kepada seseorang yang insya Allah cintanya tidak hanya di dunia tapi juga nanti di mana? Salatullah, salamullah, Rasulullah, salatullah, ala yasin. Ayo Bu, kemarin biar hujannya berhenti. Salatullah ala Naha, salatullah ala yasin. Tawasalna wabil hadi, tawasalna wabil hadi wa kulli mujahid bi ahlil bad. Insyaallah enak Bu. Nabi Muhammad namanya aja udah enak. Tidak ada nama di dunia yang paling banyak disebut kecuali Rasul. Pak, Bu, buktiin di dunia gak ada Pak Ustadz Eko nama yang paling mulia yang banyak disebut di bibir-bibirnya manusia kecuali Kanjeng Nabi kita Muhammad. Mana buktinya? Lihat, ayo cek. Pagi-pagi jam 4 subuh
Bapak lagi tertidur, ibu masih pules di atas bantal yang empuk. Sang marbot udah bangun, buka pintu, ambil mic, biar meriang-meriang, gigi tinggal 2, umur 80. Protok. Bo, satu kalimat yang membangunkan girah orang untuk ibadah. Nih, orang-orang yang begini nanti yang masuk surganya duluan di mahkamahnya Allah. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Apa namanya itu? Tarhib. Bangunin bapak buat sholat subuh. Sallallahu alaihi. Jadi pagi-pagi japat saat manusia terlelap dalam tidur, tidak ada nama yang pagi-pagi banyak disebut kecuali nama kanjeng Nabi kita Muhammad. Gak lama jam 4:10 suara apa itu? Beduk. Gak lama lagi muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz mau tanya, dalam azan ada nggak nama Nabi kita disebut? Ada nggak? Asyhadu anna Muhammadan. Nama Nabi kita. Habis itu Pak Ustaz Eko salat sunnah sambil nunggu jamaah yang sedang salat sunnah. Sebelum qomat, biar kompak semuanya ikut jamaah. Sang merbot ambil mic. Akhirnya apa? Tidak ada media yang bisa mengumpulkan kita untuk bisa sholat berjamaah kecuali sholawat. Dan dalam sholawat tidak ada nama yang disebut, sekali lagi nama Nabi kita Muhammad. Salli wa sallim salli wa sallim iman wal ali wal asbiman wal ali wal asbiman. Ayo salli wa sallim iman wal ali wal asbiman qadwa wal ali wal asbiman. Selesai, lihat kiri kanan semua siap, qomat. Dalam qomat nama Nabi kita ada nggak Pak? Anak-anakku, nama Nabi kita tuh mulia. Kemuliaannya bahkan jauh lebih dari fisiknya. Kenapa? Jauh Nabi Muhammad sebelum diciptakan nurnya sudah ada di dalam surganya Allah. Mana bukti otentik saat kanjeng Nabi Adam Allah terima taubatnya hampir 80 tahun dalam penyesalannya gara-gara makan buah khuldi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Gitu Allah bilang kiamat. Berdiri wahai kau Adam, 80 tahun dalam penantian kau menyesal terhadap apa yang aku larang tapi engkau lakukan. Hari ini taubatmu kuterima, maka kata Allah kiamat. Berdiri wahai Adam. Nabi Adam kaget begitu nangak ke atas, di sisi asmanya Allah tertulis Muhammad Rasul. Ustaz mau tanya Pak, saat itu Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Orangnya udah ada apa belum? Masya Allah, nabinya belum ada, sosok figurnya belum diciptakan, tapi nur cahaya Muhammad sudah ada di alam sana. Ini menunjukkan kemuliaan Rasul. Beda sama orang Babelan. Habis beranak, Tukmak punya anak 2 minggu namanya belum ada.
Kenapa? Bingung nyari nama. Nama-nama orang soleh habis semua udah sama orang Ajrul Muhsinin. Nama-nama Nabi Ibrahim, Yusuf, semua orang Ajrul namanya ada. Akhirnya dia datang ke rumah guru-guru. Saya pengen punya nama anak tapi udah kehabisan. Tapaulan nama orang-orang soleh juga kagak ada. Kata saya, udah jangan pakai ribut. Sekarang ada teknologi canggih, tinggal buka Asy-Syaikh Google al-YouTube. Akhirnya nemu Pak nama malaikat. Dia bingung, nama anak kagak ada lagi, nama anaknya Indrobil. Masya Allah, saya baru dengar ada nama orang namanya Yang saya ngeri kalau emaknya tuh bocah lagi sakit. Emang dua-dua hari lagi asma baik. Begitu pulang sekolah di depan pintu emang emaknya lagi ngingkan. Bapaknya bilang, "Ma, alhamdulillah Idroil nyampe." Mati emaknya. Bo, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Emang nama Nabi kita mah Pak diapain aja enak. Makanya Pak Ustadz Eko saya nggak habis pikir kalau ada orang ngaku Nabi palsu, mana namanya Tukimin Pak, ya Allah. Nabi palsu namanya Tukimin kan kagak enak. Ntar giliran aja coba tes dah. Asyhadu anna Tukimin. Enak nggak Pak? Belum lama di Cirebon ada orang ngaku juga jadi Nabi. Bahkan dulu kita pernah ingat kasusnya Ahmad Musaddiq. 40 hari ikhtilah di Gunung Bunder, keluar jenggot panjang ngaku jadi nabi, namanya Musaddiq. Kagak enak banget didengar. Nabi kita mah enak, yang sering baca Maulidul Barzanji, nasab keturunan nabi kita jelas, orang-orang yang mulia berada di sisi beliau juga jelas. Buka Maulidul Barzanji, nasab nabi kita semuanya lengkap. Alhamdulillah. Orang sini ada nggak? Ustadz Eko pernah nggak Pak nanya orang Ajrul Muhsinin kalau ditanya nasab keluarganya lengkap? Ustadz aja Bu nggak sambung. Kalau ada orang Ajrul Muhsinin nasab keturunannya dia hafal sampai ke-7 jadi wali di sini. Ya nggak? Saya punya orang tua namanya Haji Nur Hasan. Haji Nur Hasan punya orang tua namanya Haji Romli. Saya punya kakek Haji Romli, binnya bin Ma'ruf. Ma'ruf itu uyut Ustadz Rosid. Uyut saya namanya Ma'ruf. Ma'ruf bin Pi'un. Nah saya punya kumpi namanya Pi'un. Di atasnya Pi'un saya kagak tahu lagi. Kenapa? Susah, tapi nasab Nabi kita Pak Ustadz Eko luar biasa. Yang ibu-ibu sering baca rawi. Ibni Kilabi wasmuhu Hakimu bni Murrata bni Ka'bi bni Lu'ayy bni Ghalib bni Fihri wasmuhu Quraish. Nanti di bait berikutnya Ibni Malik ibni Nadri bni Kinanata bni Uzaimata bni Mudrikata bni Ilyas. Nanti ada lagi Ibni Mudhara bni Nizari bni Ma'addi bni Adnan. Wahada silkun nadhamat faraidahu bananu sunnatis saniyah wa rabbuhu ilal khalil Ibrahim alaihi salam am saka'an syari wa abah. Nasab Nabi kita bersambung. Inilah kehebatan Nabi kita. Maka malam ini kita peringati kelahirannya beliau, walaupun bukan di bulan Rabiul Awal. Sekarang udah bulan Rabiul, tapi kecintaan ibu bapak kepada Nabi tidak pernah luntur. Maka Ustadz jamin orang sini insya Allah dapat syafaat. Alhamdulillah. Salawatin hujannya berhenti karena semua di depan ini ada para wali-walinya Allah, wali murid. Go
Oh, hari ini satukan visi. Maka anak-anak, para santri, kalau mau cari idola jangan jauh-jauh. Idola kita adalah Nabi kita Muhammad. Dalam Al-Quran ada 2 Nabi yang Allah jadikan idola. Kita wajib beruswah. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Ahzab Allah sampaikan jelas, bunda, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun. Orang ajrul muhsinin, Pak, kalau hidup pengen sukses, hidup pengen berkah, hidup penuh kebahagiaan, standarnya adalah kanjeng Nabi kita Muhammad. Apa yang kita contoh, Pak? Saya nggak perlu jabarkan macam-macam keberhasilan Nabi kita. Masya Allah, bunda, Rasulullah Nabiyil Ummi, Pak, bener nggak, Pak? Rasulullah Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa ngapain. Tapi lihat anak-anakku, beliau mampu merubah peradaban dunia. Terlahir dalam keadaan jahiliyah, tapi semua berubah pasca beliau diangkat menjadi Nabi. Minaz zulumati ilal. Apa kunci suksesnya? Satu, rahasia keberhasilan dakwah beliau adalah satu kata, akhlakul karimah. Tuh, makanya anak-anak santri, anak-anak santri, Ustaz mau tanya, cinta nggak mau Ustaz Eko? Cinta nggak mau Ustaz Eko? Cinta, Bu, Ibu. Orang-orang dulu, mohon maaf, gelar dia nggak punya, Pak. Orang-orang dulu akademis dia tidak punya. Jangankan SAG, SPD, SHI, zaman dulu nggak kenal gitu-gituan. Tapi kenapa orang tua kita berhasil mendidik anak-anaknya? Mengapa orang tua kita mampu mengangkat derajat anak-anaknya? Satu kunci sukses orang dulu titipkan satu, ibadah dan akhlak. Kalau ibadah benar, akhlak benar, ilmunya banyak, insya Allah menjadi mukmin yang sempurna. Insya. Ustaz ajarin sendiko dawuh. Anak-anakku, cari berkah sama guru. Ya, saat ini kamu memang menjadi debu di bawah kakinya Ustaz Eko. Tapi Pak, debu-debu ini nanti akan terangkat menjadi orang-orang mulia. Emang ibu nggak mau anaknya jadi orang sukses dunia, sukses akhirat? Mau nggak, Bu? Bu, Ibu, Ustadz ajarkan. Kalau besok Pak Ustadz Eko jalan, etika, pakai akhlak. Anak-anak jangan salah. Kalau Ustadz Eko jalan, guru di depan, murid ada di mana nih? Di belakang. Berapa langkah jarak murid dengan guru? Oh, nggak tahu. Paling bilang 3 katanya. 3 dari mana, coy? Neng, yang pakai jilbab hitam, itu yang lagi nyuap bakwan baik. Ustaz mau tanya, kalau Ustaz Eko besok jalan, kamu santri di belakang, berapa langkah jarak guru dengan murid? Saya mau tanya. Ntar mulai malam ini praktekin, makanya jangan deket-deket Ustaz Eko ya. Bu, jarak guru dengan murid 7 langkah. Itu etika Islam. Emang kenapa Ustaz Rasid? Emang kenapa Kiai? Murid kudu jauh dari guru. Kalau kita berjalan dengan guru, kebuatan terlalu dekat, saya khawatir Pak Yuli, bayangan guru keinjek kaki kita. Bayangan guru keinjek sama siapa? Insya Allah, Pak. Kita injek bayangan guru aja kalau boleh. Saya tanya, santri sini pernah nginjek kepala guru nggak? Bu, makanya kalau Ustaz Eko jalan besok udah di belakang 7 hitungin, ya nggak? Jangan sampai bayangan Rasulullah, bayangan guru itu diinjek. Masya Allah, sekarang udah luntur. Moralitas anak-anak kita sudah jauh. Dulu Ustaz masih ingat, gurunya sederhana, pelajarannya cuma PMP. Bener nggak, Bu? Dulu kan ada ya Pak PMP, pendidikan moral. Ya Allah, kagak ada yang berantem bocah sekolah.
Bener gak Pak? Anak-anak dulu mah pada nurut sama guru. Guru belum nyampe taplak meja dirapihin, tuh ember kecil diisiin buat gurunya. Kalau habis nulis tangannya ngapain tuh? Ditampilin ada serebek buat gurunya ngelap. Guru ngajar dari jam 7 sampai jam 12 batuk 16 kali. Itu murid tahu gurunya udah kesempatan dibikinin air. Bener gak Bu? Bocah sekarang mah ampun, dididik dibesarin udah gak kenal sama guru. Guru belum nyampe sepatu pada ampar-amparan. Bu, guru belum nyampe sapu udah 16 kali kontes. Bener gak Pak? Nih etikanya udah hilang. Anak-anak perawan mana? Saya tanya, kalau cium tangan sama Ustadz Eko yang bener begini apa begini? Ayo. Ini kalau cium tangan sama guru yang begini sampai ngajarin. Cium begini bolak-balik biarin. Gak apa-apa habis megang pantat ayam gak apa-apa, cium aja. Tangan guru itu bawa bahkan mohon maaf, waktu saya masih ikut pendidikan di At-Taqwa, Allah yarham Kiai Nur Ali itu masih ada Pak. Itu kalau Kiai Nur Ali habis ngajar Pak Eko, bekas minuman gurunya diambil. Berebut tuh santri ngarah minum bekas airnya Kiai Nur. Mereka cuma satu pengen dapat apa itu? Berkah. Alhamdulillah. Anak-anak yang berebut tadi semuanya sekarang jadi kiai-kiai besar di kota Bekasi. Akan kalau air saya belum habis, kalau mau berebut dan gak apa-apa. Ya, tadi udah saya udahin dikit. Insya Allah berkah, besok baru mencar. Jadi keberkahan bingkainya adalah akhlakul. Sekarang saya tanya, rumah tangga tidak ada rumah tangga yang paling sempurna adalah rumah tangganya Rasul. Pak, rumah tangga kalau pengen jauh dari balak akhlak pakai. Ustaz mau tanya, ibu dulu lagi jadi nganten baru gimana itu? Bu, Masya Allah, standar rumah tangga Rasulullah. Pak, Rasulullah manggil bininya belum pernah dengan namanya. Siti Aisyah dipanggil ya Humairah, wahai istriku yang pipinya tuh merah-merah